Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci mencapai 2.628 ekor. BPBD Muaro Jambi mendirikan posko utama bencana karhutla. Polda Jambi usut 5 kasus mafia tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Jambi hari ini, edisi Kamis 22 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, ketersediaan hewan kurban bagi masyarakat di Kabupaten Kerinci dalam menyambut Hari Raya Idul Adha mencapai 2.628 ekor. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam daerah, namun juga berpotensi menyuplai hewan kurban ke daerah tetangga. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2025 bagi masyarakat aman dan mencukupi. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Osrayandi mengatakan, untuk ketersediaan hewan kurban bagi masyarakat dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Kerinci mencapai 2.628 ekor, yang terdiri dari 1.793 ekor sapi, 351 ekor kerbau, dan 387 ekor kambing, serta 97 ekor domba. Jumlah tersebut sudah dapat memenuhi dan bahkan melebihi kebutuhan hewan kurban bagi masyarakat di Kabupaten Kerinci yang mencapai 1.673 ekor. Untuk tahun 2025, ketersediaan kita hewan kurban kita di Kabupaten Kerinci seperti sapi itu ketersediaannya sekitar 1.793, itu ketersediaannya. Terus kerbau 351 ekor, terus kambing 387 ekor, dan ada juga domba sebanyak 97 ekor. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci belum berencana mendatangkan penambahan hewan kurban dari luar daerah Kabupaten Kerinci. Dengan stok yang tersedia, Kabupaten Kerinci tidak hanya siap memenuhi kebutuhan dalam daerah, namun juga berpotensi menyuplai hewan kurban ke daerah tetangga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di Semudak, Kabupaten Muaro Jambi memastikan ketersediaan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah mencukupi. Selain ketersediaan di Semudak, juga memastikan harga hewan kurban masih dalam batas wajar. Jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menjamin ketersediaan hewan kurban mencukupi. Berdasarkan catatan di Sebunak, ketersediaan hewan kurban saat ini mencapai 6.333 ekor, dari jumlah kebutuhan hanya 2.512 ekor. Jumlah hewan kurban tersebut terdiri dari 2.983 ekor sapi, 440 ekor kerbau, 2.757 ekor kambing, dan 113 ekor domba. Kabid Peternakan di Semudak Muaro Jambi Munjiri mengatakan, perkiraan jumlah kebutuhan hewan kurban tersebut dilihat dari jumlah hewan dikurbankan pada tahun 2024. Sementara, ketersediaan hewan kurban berdasarkan pasokan di 30 pedagang yang tersebar di sebuah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Ketersediaan yang mencukupi dan normalnya daya beli masyarakat akan mempengaruhi harga hewan kurban. Hewan kurban dari Kabupaten Muaro Jambi masih didominasi hewan kurban lokal, yaitu berasal dari lokal, kemudian biasanya ada dari kabupaten tetangga kita, kemudian ada juga yang dari luar provinsi, dari Provinsi Lampung.
Munjiri memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat, telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dan telah divaksin PMK. Masyarakat diimbau untuk memastikan hewan kurban yang dibeli telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPBD Woro-Jambi mendirikan posko utama bencana Karhutla. Selain sebagai langkah pencegahan, pendirian posko juga dilakukan untuk menyiagakan personel dalam menghadapi bencana Karhutla. Kabupaten Woro-Jambi menjadi salah satu daerah di Provinsi Jambi yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Setiap tahunnya, Karhutla hampir terjadi di 11 kecamatan. Menghadapi bencana tahunan tersebut, pemerintah Kabupaten Woro-Jambi melalui BPBD mendirikan posko utama di halaman kantor BPBD. Pendirian posko terpadu sebagai langkah dan respon cepat terhadap musibah Karhutla yang mengancam saat musim kemarau. PLT Kalaksa BPBD alias mengatakan, posko beroperasi selama 24 jam siap menghadapi bencana alam yang terjadi. Selain personil yang bersiaga, posko juga dilengkapi sarana dan prasarana seperti 3 unit mobil, peralatan pemadam, dan kendaraan roda 2 untuk patroli tim Satgas. Tidak membuka lahan secara menggunakan membakar. Seperti kita ketahui bersama bahwa dampak dari kebakaran hutan lahan ini bukan hanya dari sisi perekonomian juga, tapi semua berdampak gitu. Sampai dengan tetangga, provinsi tetangga juga sama, bahkan ketika mana beberapa kejadian sampai dengan negara tetangga begitu. Jadi pada kesempatan ini mari sama-sama kita membahu, bukan hanya pemerintah kabupaten, juga pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk selalu menyampaikan informasi gitu. Status kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Woro-Jambi berlangsung hingga 4 Agustus mendatang. Posko Karhutla akan didirikan di setiap kecamatan, khususnya di daerah yang ditemukan titik api. Berdasarkan hasil pemantauan petugas di lapangan, wilayah Kabupaten Woro-Jambi masih nihil Karhutla. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang keberangkatan jemaah dari Madinah menuju Mekah, petugas haji daerah Kota Jambi menggelar rapat persiapan untuk memastikan kelancaran perjalanan dan pelayanan maksimal bagi para jemaah haji. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan petugas haji daerah Kota Jambi, Bapak Kamal Firdaus, langsung dari Tanah Suci. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Kamal. Waalaikumsalam, selamat siang waktu Arab Saudi. Ya, sehat Pak Kamal? Alhamdulillah, masih kondisi sehat Pak. Baik Pak Kamal, bisa dijelaskan apa saja langkah yang disiapkan untuk memastikan kelancaran transportasi jemaah dari Madinah ke Mekah saat ini Pak Kamal? Setelah 8 hari kami di Madinah, insya Allah besok pagi akan bersolat ke Mekah. Sampai tadi kami sempat rapat dengan jemaah siapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keberangkatan ke Mekah, karena itu semua diatur oleh syarikah. Jadi tadi dipimpin rapat oleh Ketua Kloter. Lalu Pak Kamal, seperti apa strategi pengawasan untuk memastikan perjalanan jemaah ini berjalan lancar? Yes, sampai saat ini kami masih menunggu kartu nusuk karena peraturan oleh pemerintah Arab Saudi sekarang untuk masuk ke Masjid Haram harus punya kartu tersebut. Jadi masih menunggu juga dari syarikah untuk kejelasan kartu, apakah semua keluar atau gimana. Baik Pak Kamal, dengan kondisi cuaca dan suhu di Arab Saudi yang begitu panas ya Pak Kamal, kesehatan jemaah saat ini seperti apa Pak? Ya, banyak juga yang terserang flu, batuk, dan lain-lain. Karena cuaca di sini berkisar 40 derajat, bahkan lebih setiap hari. Nantinya untuk memulai kegiatan, apakah akan ada pemeriksaan kesehatan lebih lanjut lagi Pak Kamal? Terus ya, kita ada dokter, ada perawat yang terus melakukan pemeriksaan terhadap jemaah, memastikan mereka dalam kondisi yang sehat. Baik, terima kasih Pak Kamal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore.
Saudara, Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan puluhan preman. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Ya, terima kasih saudara Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi saat ini tengah mengusut 5 kasus mafia tanah di wilayah Provinsi Jambi. Kasus mafia tanah ini tersebar di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi tengah mengusut dan menyelidiki 5 kasus mafia tanah. Salah seorang warga Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk yang juga menjadi korban sengketa tanah, M. Hafiz, mengatakan saat ini permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Polda Jambi dan diharapkan dapat segera selesai. Semenjak 2012 itu kami ahli waris yang lokasinya tanah yang di Pal 10 itu sangat menderita kami ahli waris sampai saat sekarang itu. Kami ajuan dari pengadilan negeri itu 2015, alhamdulillah kami menang. Tapi sampai saat sekarang nih kami ngajukan untuk terbitkan sertifikat, nggak bisa kami. Padahal waktu sidang kami, sidang lapangan PS yang di waktu final itu segera terbitkan sertifikat. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan, hingga awal Mei 2025, penyidik telah menerima 5 laporan permasalahan kasus tanah yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Saat ini, kasus tanah tersebut masih dalam penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari para saksi. Kombes Pol Manang Subeti menegaskan akan menindak tegas setiap praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan mengancam kepastian hukum di bidang pertanahan. Kita sudah mulai melakukan penanganan terkait kasus mafia tanah sejak tahun 2024 ya. Tahun 2024 kemarin ada 4 yang P21, ada 3 ya. Kemudian tahun ini 2025 itu ada 2 yang sudah P21 dan 3 lagi yang masih berjalan. Jadi total tahun 2025 ini ada 5 proses penyidikan terkait mafia tanah. Kombes Pol Manang Subeti mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor ke pihak berwajib jika menjadi korban atau mengetahui praktik serupa di lingkungan sekitar. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Polres Tanjung Jabung Timur gencarkan operasi pekat. Hasilnya sejumlah kasus terungkap, mulai dari penganiayaan, peredaran minuman keras hingga premanisme. Premanisme menjadi salah satu kasus paling menonjol yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur selama Operasi Pekat 2025. 72 tersangka berhasil diamankan. Puluhan tersangka tersebut terlibat dalam berbagai kasus premanisme, seperti penggunaan senjata tajam, penganiayaan, pengeroyokan, pengancaman, pengerusakan, miras, serta parkir liar. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur AKP Ahmad Sukani Daulay mengatakan, dari 72 kasus tersebut, 71 diantaranya merupakan pungutan liar atau parkir liar, dan seluruhnya telah dilakukan pembinaan. Sedangkan 1 kasus lainnya merupakan perkara penganiayaan terhadap debt collector. Terhadap tersangka akan dikenakan pasal 351 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari hasil operasi pekat, Polres berhasil menyita 11 senjata tajam jenis golok, uang tunai senilai Rp2.874.000 hingga 40 minuman keras. Jadi tentunya terhadap perkara ini dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya kalau kita sudah berani mengambil sepeda motor dengan cara mengangsur kredit kepada leasing, ya kita taati kewajiban kita. Jangan orang menagih, malah kita berbuat
tindak pidana seperti sekarang, melakukan perlawanan, membuat ketidaknyamanan, bahkan terjadinya penganiayaan terhadap pihak leasing yang menagih. Operasi yang berlangsung selama 20 hari tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan fungsi reskrimum yang didukung oleh fungsi opsional lainnya secara terpadu dalam penegakan hukum. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kecanduan judi daring, seorang warga kota Jambi harus berurusan dengan polisi. Warga tersebut nekat merampas dan menjual motor milik seseorang untuk modal bermain judi daring. Ramadan, warga Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi diringkus tim unit Reskrim Polsek Jambi Timur. Pria 23 tahun ini diamankan polisi setelah merampas motor milik Rivaldo, warga Kecamatan Jambi Timur, dan menjualnya. Peristiwa tersebut diawali saat korban diminta untuk mengantarkan pelaku ke kawasan Langit Biru, Kota Jambi. Namun di tengah jalan, korban dipaksa turun dari motornya oleh pelaku. Korban juga sempat diancam menggunakan sebilah pisau. Mendapati korbannya pasrah, pelaku kemudian membawa lari motor tersebut dan menjualnya ke seseorang. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menggunakan hasil penjualan motor curian tersebut untuk memuaskan hasratnya bermain judi daring. Dari hasil penyidikan, selanjutnya kami dapatkan berdasarkan 2 alat bukti, yaitu keterangan saksi, kemudian barang bukti, kemudian alat bukti petunjuk, dan petunjuk lainnya, kita tetapkan pelaku atas nama Ramadan alias Rama alias Gembul bin Sotli sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Ramadan kini mendekam di Polsek Jambi Timur. Ramadan dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polresta Jambi memastikan penyebab kematian sepasang kekasih yang ditemukan tewas dalam mobil beberapa hari lalu disebabkan keracunan gas dari knalpot kendaraan yang masuk ke dalam mobil. Pasca ditemukannya pria berinisial MDH, warga Kecamatan Alam Barajo, dan teman wanitanya berinisial DWA, warga Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, yang meninggal dunia di dalam mobil saat terparkir di halaman sebuah swalayan di Kota Jambi beberapa hari lalu. Satreskrim Polresta Jambi akhirnya mengungkap penyebab kematian kedua korban tersebut. Dari hasil identifikasi tempat kejadian perkara dan pemeriksaan lainnya yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian, polisi memastikan keduanya meninggal dunia akibat keracunan gas dari knalpot mobil yang masuk ke dalam kabin. Kedua korban diduga menghirup udara tersebut hingga tidak sadarkan diri. Tanda-tanda keracunan gas CO2. Dari hasil pemeriksaan mobil juga beberapa rekan-rekan dari kalian sudah saya sampaikan untuk knalpotnya itu tidak layak. Kemudian kita juga uji emisi gas dengan alatnya milik Dinas Perhubungan. Ternyata di dalam memang ada kebocoran untuk emisi gas tersebut. Sebelumnya jasad pasangan sejoli ini pertama kali ditemukan oleh penjaga parkir swalayan yang curiga karena mobil tak kunjung keluar saat swalayan hendak tutup. Setelah diperiksa ditemukan orang meninggal dunia di dalam mobil. Petugas kepolisian bersama tim Inafis Polresta Jambi langsung melakukan identifikasi di lokasi kejadian. Setelah proses identifikasi selesai, kedua jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kenakalan remaja masih menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi. Pemkot Jambi akan berupaya mengentaskan kenakalan remaja melalui pembinaan karakter. Aksi kenakalan remaja masih menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi. Selain meresahkan masyarakat, aksi kenakalan remaja juga menimbulkan korban jiwa. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan secara umum Pemkot Jambi telah dapat menekan aksi kenakalan remaja melalui berbagai program. Selain melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, Pemkot Jambi juga intens melakukan pembinaan karakter dan memfasilitasi Wi-Fi gratis di tempat-tempat umum dan tempat ibadah.
Pendidikan karakter bagi para remaja bermanfaat agar dapat menyaring informasi-informasi yang tidak sesuai, baik yang diperoleh dari lingkungan sekolah, keluarga, bahkan lingkungan pertemanan. Pendidikan karakter pada remaja dapat diintegrasikan dengan pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai bentuk pencegahan terjadinya kenakalan remaja. Pendidikan karakter merupakan upaya untuk mengembangkan sikap etika, moral, dan tanggung jawab yang dibutuhkan remaja dalam menjalani kehidupan sosialnya tanpa merugikan lingkungannya. Proses kenakalan remaja yang sebetulnya secara umum mulai menurun ya, dengan diaktifkannya banyak kegiatan anak muda, dengan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat ibadah, kita berikan wifi dan lain-lain, itu secara umum mulai membaik. Maulana menambahkan pendidikan karakter dan pembinaan sosial merupakan fondasi penting dalam mengatasi tren kenakalan remaja, memperkuat nilai-nilai moral, mengembangkan keterampilan sosial, dan membangun lingkungan pendidikan yang inklusif menjadi landasan untuk menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungannya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Bupati Batanghari resmikan Desa Cantik dan kolam renang Desa Ladang Peris. Sesaat lagi. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Musrenbang ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar kegiatan Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMB Provinsi Jambi tahun 2025-2029. Musrembang ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto. Gubernur Al-Haris mengatakan Musrembang RPJMB tahun 2025-2029 merupakan momentum yang penting bagi pembangunan Provinsi Jambi dalam 5 tahun ke depan. Musrembang menjadi media untuk melakukan penajaman, penyelarasan strategi arah kebijakan dan program pembangunan, khususnya untuk mewujudkan visi misi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Isu strategis maupun tantangan pembangunan dan arah kebijakan pada level nasional maupun global akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan yang efektif dan efisien. Al-Haris menekankan khusus untuk Pro Jambi, program ini menjadi quick wins untuk mendorong percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan di daerah. Menu pertama adalah Pro Jambi Cerdas dengan kegiatan bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan keluarga kurang mampu dan beasiswa S1, S2, S3 untuk umum serta pendidikan vokasi secara kemitraan dengan lembaga dunia usaha. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Musrembang menjadi wadah strategis untuk mengimplementasikan pelaksanaan program prioritas nasional secara menyeluruh dan konsisten, khususnya dalam menjemput Indonesia Emas 2045. Bima Arya Sugiarto mengingatkan seluruh kepala daerah tentang pentingnya efisiensi anggaran yang tepat sasaran, bukan sekadar pemotongan belanja. Ada angka-angka yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kemiskinan, lapangan pekerjaan, begitu ya, pertumbuhan ekonomi. Ini hasilnya angka-angkanya terus meningkat, jadi insya Allah Jambi on the track. Yang sekarang kita pastikan adalah bagaimana Jambi bisa melakukan sinergi dengan program strategis nasional. Pelaksanaan Musrembang RPJMB Provinsi Jambi ditargetkan dapat mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membuka rakor penganggaran iuran JKN Triwulan 1 tahun 2025. Pemutakhiran data ASN penerima manfaat BPJS Kesehatan ditargetkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang tepat sasaran bagi ASN dan keluarga.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membuka rakor penganggaran iuran jaminan kesehatan nasional dan rekonsiliasi iuran wajib penerimaan pihak ketiga triwulan 1 tahun 2025. Rakor yang diupayakan untuk melihat kesesuaian penerimaan iuran wajib ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Jambi. Sudirman mengatakan, pelayanan yang optimal tentunya harus didukung dengan ketepatan waktu penyetoran ke kas negara oleh pemerintah daerah. Ketepatan penyetoran ini sangat dibutuhkan agar tidak mengganggu likuiditas keuangan BPJS Kesehatan untuk menjalankan kewajiban membayarkan biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan. Sudirman mendorong pemerintah daerah seprovinsi Jambi berkomitmen untuk menjaga akurasi data program BPJS Kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan para pegawai. Pemerintah Provinsi Jambi menghadiri rapat koordinasi terkait dengan iuran wajib pemerintah daerah ya untuk TW1 2025. Ini memang bagian yang harus Pemprov kawal juga nih, karena memang ada tanggung jawab iuran yang wajib disetorkan untuk 2025. Ada beberapa daerah, termasuk provinsi juga ada, tapi insya Allah pemerintah provinsi kami sudah merencanakan untuk mengalokasikan kekurangan Pemprov itu sekitar 11 miliar ya alokasi iuran wajibnya tuh. Dan akan dipenuhi nanti di perubahan dan akan ada tambahan juga. Total sih ada 18 tapi 11 untuk BPJS dan sisanya itu 7 untuk alokasi Jamkesda. Pemutakhiran data ASN lingkup pemerintah daerah penerima manfaat BPJS Kesehatan ditargetkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang tepat sasaran bagi ASN dan keluarga. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. ...202 orang calon pegawai negeri sipil Kabupaten Sarolangun formasi tahun 2024 resmi menerima surat keputusan. Penyerahan SK pengangkatan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sarolangun Hurmin. Bupati Sarolangun Hurmin didampingi Wakil Bupati Sarolangun dan PJ Sekda Sarolangun menyerahkan surat keputusan pengangkatan 202 orang calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024. Bupati Sarolangun Hurmin menyampaikan 202 orang yang diangkat menjadi aparatur sipil negara bukan sekedar profesi namun memiliki peran penting sebagai motor penggerak perubahan dan pembangunan. Apalagi pemerintah Kabupaten Sarolangun memiliki visi dan misi Sarolangun Maju 2030. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah butuh energi dan kreativitas. Kehadiran CPNS membawa semangat baru dalam birokrasi dan diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat dan lebih baik. Penyerahan SK ini menjadi awal dimulainya tugas sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat di bumi sepucuk adat serumpun Paseko. Bupati menekankan pentingnya komitmen terhadap tugas serta pelayanan maksimal kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama masyarakat menitipkan harapan besar agar berperan dan bertanggung jawab mengabdikan diri secara optimal, sehingga dapat menjadi panutan terhadap masyarakat baik dalam perilaku bekerja maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif meresmikan pencanangan Desa Cinta Statistik dan kolam renang karya bersama di Desa Ladang Peris. Bupati berharap dengan pendataan yang baik ini dapat mendukung setiap pembangunan di daerah. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri agenda pencanangan Desa Cinta Statistik atau Cantik dan peresmian kolam renang karya bersama di Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Peresmian tersebut ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Bupati bersama Ketua DPRD Batanghari Rahmat Hasrofi. Pada peresmian ini turut dihadiri Kepala Desa Ladang Peris Sukron, perwakilan Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala BPS Batanghari, dan lainnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengapresiasi BPS yang telah menjadikan Desa Ladang Peris sebagai pilot project. Pencanangan Desa Cinta Statistik ini juga akan diberlakukan di setiap desa.
Penggunaan data merupakan hal yang sangat tepat dalam menjalankan kinerja serta mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dirinya juga berpesan agar seluruh stakeholder yang ada untuk saling bahu-membahu menyelesaikan pendataan untuk mendukung pembangunan daerah. Desa Ladang Peris untuk menjadi pilot proyek pencanangan Desa Cinta Statistik di Kabupaten Batari tahun 2025. Kita tahu bahwa ini pencanangannya saja di Ladang Peris, tapi akan kita gerakkan di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Batari. Kita tahu dengan data yang baik, maka kerjaan kita akan lebih mudah. Kerjaan akan lebih tepat dan keputusannya akan juga menjadi sesuatu yang tepat untuk solusi dari masyarakat. Kita ajak semua stakeholder, jajaran kepala desa dan perangkat desa. Dengan adanya pembangunan kolam renang ini diharapkan dapat menjadi sebuah sarana yang tepat untuk para anak-anak menyalurkan bakatnya. Bahkan ini juga sebuah investasi tepat bagi sebuah desa untuk memajukan wilayahnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Wamendagri minta pemerintah daerah tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih di Jambi hari ini. Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya minta pemerintah daerah tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru. Kemendagri juga mulai mengkaji regulasi pengangkatan P3K paruh waktu untuk honorer yang belum terakomodir. Persoalan tenaga honorer masih menjadi polemik, salah satunya di pemerintahan Provinsi Jambi. Saat ini masih banyak honorer belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Terkait hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya minta pemerintah daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer. Pemerintah daerah harus patuh dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Sementara untuk sisa honorer yang ada, pihaknya masih mengkaji aturan dan mekanismenya. Namun hingga saat ini belum ada keputusan lebih lanjut apakah mereka dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Masih banyak honorer Pemprov Jambi yang belum terangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disebabkan karena minimnya kuota penerima yang dilakukan pada tahun 2024 lalu. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Batanghari sudah bergulir. 50 desa kini telah melaksanakan tahapan musyawarah desa khusus sebagai rancangan awal pembentukan koperasi tersebut. Dari 110 desa yang ada di Kabupaten Batanghari, terdapat 50 desa yang telah melaksanakan tahapan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Musdes khusus ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Batanghari Taufik mengatakan, ditargetkan sampai akhir Mei ini pelaksanaan Musdes khusus dapat terselesaikan oleh seluruh desa. Selain itu, proses pengajuan akta notaris pendirian koperasi Desa Merah Putih telah dilakukan. Setelah tahapan Musdes khusus ini selesai bergulir, nantinya akan dilanjutkan dengan perekrutan tenaga teknis dari koperasi tersebut. Pelaksanaan Musdesus yang dilaksanakan di 8 kecamatan. Dari 8 kecamatan yang ada sampai hari ini, progres yang telah melaksanakan Musdesus dari 110 desa sudah ada sekitar lebih kurang 50 desa yang melaksanakan. Pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari semangat asta cita pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan inklusi keuangan di pedesaan serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, jumlah penduduk yang bekerja hingga Februari 2025 mencapai 1,8 juta orang. Jumlah itu meningkat 26,3 ribu orang dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, jumlah penduduk yang bekerja hingga Februari 2025 mencapai 1,8 juta orang. Jumlah itu meningkat 26,3 ribu orang dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tak hanya jumlah penduduk yang bekerja, peningkatan juga terjadi pada angkatan kerja, tingkat partisipasi kerja atau TPAK, dan lapangan usaha. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas, jumlah angkatan kerja pada Februari mencapai 1,88 juta orang. Jumlah itu naik 28,2 ribu orang dibanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara untuk TPAK naik 0,02% dibanding Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar yakni sektor pertanian sebesar 45,25 ribu orang, pendidikan 28.000 dan perdagangan 11.000 orang. Hingga Februari 2025, 817,6 ribu orang atau 45,43% penduduk di Provinsi Jambi bekerja pada sektor formal atau naik 6,2 persen poin dibanding Februari 2024. Melihat pada jenjang pendidikan, penduduk yang bekerja mulai tingkat SD hingga ke bawah mencapai 572,03 ribu orang, SMP 300,98 ribu orang, SMA 460,27 ribu orang, SMK 174,51 ribu orang, jenjang diploma 1 dan 3 sebanyak 38,67 ribu orang, dan diploma 4, strata 1 hingga strata 3 mencapai 253,41 ribu orang. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah Provinsi Jambi melalui Disnaker Trans membuka kesempatan pelatihan bagi para angkatan kerja untuk meningkatkan keterampilan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemadaman listrik yang terjadi selama 4 hari di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tak hanya memberikan dampak negatif, namun juga memberikan keuntungan bagi para pedagang genset dan lampu cas yang ada di Kota Sungai Penuh. Pemadaman listrik selama 4 hari di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ternyata tak hanya memberikan dampak negatif bagi masyarakat, namun juga dapat memberikan dampak positif. Salah satunya bagi para pedagang genset dan lampu cas yang mengalami peningkatan omset 100%. Salah seorang pedagang, Sabarudin, mengatakan masyarakat sudah mulai membeli genset dan lampu cas sejak Selasa 17 Mei 2025 sebagai penyuplai aliran listrik sementara, serta sebagai pencahayaan di rumah. Sebelum terjadinya pemadaman, hanya 4 hingga 5 orang yang membeli genset dan lampu cas. Namun pada saat pemadaman listrik, dalam satu harinya, 50 hingga 70 orang berkunjung untuk membeli genset dan lampu cas. Omset mereka kini meningkat 100% lebih. Untuk satu unit genset dijual dengan harga 1 juta hingga 5 juta rupiah. Sedangkan lampu cas dijual dengan harga 15.000 hingga 300.000 rupiah. Sejak pemadaman listrik, ketersediaan genset dan lampu cas yang ada di Kota Sungai Penuh sudah mulai menipis. Bahkan ada beberapa toko yang tidak memiliki lagi stok genset dan lampu cas diakibatkan tingginya jumlah pembelian barang tersebut. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Azizah dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.